Bagi anak-anak untuk pagi hari ini sekolah absen dulu. Absen ada Alifa, Andika, Anggi, Katania, Deborah, Destri, Dio, Dwi, Habibila, Ivan, Ibda. Bagi anak-anaknya untuk hari ini ada yang hadir itu 39 orang, berarti yang absen ada 5 orang. Ya, ada 5 orang yang absen. Ya, baik. Kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Sudah baik anak ya. Jadi minggu yang lewat kita sudah berbicara yang namanya besaran dan satuan, ya, besaran dan satuan. Dimana kalau masih ingat itu minggu lewat itu ada dia besaran itu adalah ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor dan besaran skala. Nah, terus kita berbicara pengukuran. Berarti minggu lewat kita berbicara pengukuran itu adalah bahwa pengukuran itu membandingkan alat ukur dengan yang diukur. Nah, sekarang kita masuk dia GLB dan GLDB. Sudah? Nah, untuk GLB, nah coba perhatikan. Di sini kan kalau kita berbicara GLB, ada dia disebut dia jarak, ada perpindahan. Nah, misalkan seperti ini, kira-kira manalah yang dikatakan dia berpindah dan manakah kira-kira yang dikatakan di situ untuk bergerak tapi dia tetap di posisinya. Ya, jadi yang bergerak di situ adalah gunung. Terus yang berpindah tadi kan ini dia kunci kan. Nah, ada juga dokter juga ya kan. Nah, baik. Nah, ternyata ini menurut definisi gerak bahwa binatang manakah yang bergerak dan binatang manakah yang tidak bergerak. Jarak dan perpindahan. Ya, jarak dan perpindahan. Di sini yang menjadi jaraknya itu misalkan ini. Ya, misalkan seperti ini. Ini ada sebuah kupu-kupu hingga di bunga. Terus ini bunganya lagi yang kemari kan. Terus dia kemari. Nah, yang menjadi lintasan ini dari sini sampai kemari terus ke sini. Nah, yang menjadi perpindahan dari titik ini sampai dia kemari. Nah, ibaratnya ini seperti ini. Ya, misalkan si Wahyu di sini dia. Terus ini rumahnya. Jadi dia ke Simpang. Nah, dari Simpang sampailah dia ke Agro. Begitu ya kan? Nah, sebenarnya si Wahyu itu jarak perpindahan dia kan hanya kita butuhkan dari sini kemari. Nah, ini dia. Jadi sini katakan di sini titik A, titik B, titik C. Sudah? Ini titik A, titik B, titik C. Jadi si Wahyu ceritanya begini, si Wahyu mau ke kampus, dia harus dari rumahnya sampai Simpang. Dari Simpang si Wahyu itu harus nyampe di Agro. Nah, sebenarnya si Wahyu bisa dia langsung dari rumahnya langsung ke Agro, tapi dia harus dipijak atau rumah orang, ya kan? Atau terbang dia. Nah, jadi yang menjadi lintasan berarti A, B, C, itu dia. Nah, perpindahan ini kan dia
Ini jaraknya, jarak. Terus perpindahan dari A ke C itu adalah perpindahan. Nah, jadi berjalan dengan itu. Jadi ya kalau saya misalkan termasuk ke dalam angka dia yang ini, katakan dia dari titik A ke B, katanya berapa? Ada 8. Dan titik C berapa di situ? Ini katakan dia meter, ini meter. Dan habis itu berapakah dia? Ini kan berarti panjang lintasan. Panjang lintasan itulah yang ada di situ kan? Berarti 8 tambah 6. Jadi dari sini 8 tambah 6 meter. Berarti berapa kira-kira? 8 meter. Terus perpindahan berarti dari sini gunakanlah rumus triple teorema Pythagoras. Berarti dari sini perpindahan itu kan katanya AC, berarti dia untuk gunakan si Pythagoras itu berarti AC kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah ini sampai sini paham nggak ya? Berarti dari sini AC sama dengan akar dari, berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah sama dengan di sini berapa? Berarti kuadrat tambah kuadrat sama dengan kira-kira berapa? Ini 64 tambah 36. Berarti sama dengan akar. Nah berarti kira-kira dia berapa? 10. Nah itulah dia perpindahan. Nah coba ini dia. Nih, ya kan? Nah baik. Terus kalau misalkan ada sebuah bola, berarti kan ditembakkan. Nah berarti kan dia dari sini bola ini sebenarnya dia terbang ini tendang terus sampai dari memantul sampai dari sini. Berarti dia perpindahan ini. Dan contoh kecilnya, kalau misalkan kita naik angkot, ya naik angkot, terus kita dari titik koordinatnya, dari titik pangkalnya, muter, terus begitu kembali ke posisi awal. Ada perpindahan? Tidak ada, kan kembali ke titik awal dia kan, titik koordinatnya kan. Perlunya kita bayar ongkosnya? Nggak perlu, ya kan? Orang dia nggak berpindah kan? Itu logikanya. Ya, jadi sesuatu yang berpindah berarti pasti ada nilainya itu ya. Nah, misalkan ini, ya kan? Nih, katakan si Budi berlari. Nah, coba kalau kita pencet lagi dia. Nah berlari dia kan? Nah, sampailah dari katakan dari titik A, O, B, terus habis itu balik lagi dia. Nah, balik sampai ke O-nya itu, terus habis itu sampai ke A melewati nanti. Nah berapa lah kira-kira? Nih, berapakah jarak yang ditempuhnya itu? Dari A, O, B, ke O, kembali dia katanya sampai dia. Iya. Nah, berarti dari situ perpindahannya kita hitung, ya kan? Baik ya. Nah ini kan sudah dapat kita kan berapa jarak yang ditempuhnya kan? Berarti A, O, B, O baru 5 tambah 5. Berarti dari situ kemari tambah lagi terus sampai kawan. Maka kita perolehlah dia 16, ya kan? Berapa perpindahannya? Berarti min 1 dikurang. Ini kan kurang jadi plus, ya kan? Nah, ini contoh kedua. Nah, sama, ya? Sama. Terus bagaimana ini? Coba. Nih, coba perhatikan, ya. Coba perhatikan. Kira-kira kalau kita hitung berapa jaraknya? Gitu, berapa jaraknya sesuai dengan konsep ini ya, sesuai dengan konsep ini. Nih, doknya jalan, ya kan? Berarti dari D ke O ke A. Sudah? Nah, di situ balik lagi ya.
Nah di situ sudah baik ya. Nah, jadi tadi kan dengan konsep yang ini, coba berapakah nilainya itu, berapakah syarat yang ditempuhnya, terus berapa perpindahannya. Siapa bisa nak? Nah, coba yuk maju nak. Nah, di papan terus itu ada nak ya. Coba, ini tadi jawabannya kan, coba jelaskan tadi ya. Coba. Jadi kan yang minta kan jarak dari B ke O, A, terus O ke A ke O ke B, sama B ke O. Jadi kan begini itu kan udah berputar-putar ya dari situ. Jadi jarak dari B ke O itu ada 5 sesuai ukuran yang kedua. Terus O ke A itu juga 5, lalu A ke O itu 5, O ke B itu 5, dan B ke O itu 8. Ya. Jadi kalau kita totalkan misalnya itu jadi 28 jarak tempuhnya. Terus dia minta perpindahannya berapa? Perpindahannya berarti dari titik O kemana dia terakhir berhenti. Berarti perpindahannya itu -3, titik dia terakhir berhenti dikurang 0. Jadinya jawabannya -3. Iya. Benar ya nak ya? Pak. Coba diulang. Nanti ada mobil bergerak dia dari titik awal ini kan terbalik lagi yang untuk kecepatan rata-ratanya. Terus ada sebuah mobil bergerak dia kan. Nah dari jalan awal terus gerak dia sampai titik akhir. Nah habis itu ini kan dia ada jarak dari sini kemari, ada jaraknya, terus ada waktu yang dibutuhkan, waktu tempuh namanya. Nah, berarti dari situ, ini dari jalan awal, ya kan? Dia kita lihat mobil dari sini sampai kemari, terus setelah itu kita hitung lagi, berpindah lagi dari sini kemari. Berarti kan dari jalan awal sampai ke dalam sini ada kecepatan rata-rata bilang. Nah inilah dia, sudah. Nah berarti V rata-rata sama dengan berarti X2 dari sini. Berapakah jarak dari awal sampai akhir ini? Ini dia, ini X katakan. Terus X1 jarak pertamanya dan waktu yang dibutuhkan dari keadaan awal sampai di keadaan akhir. Nah, secara matematis kita tulis menjadi V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1, atau lebih simpel dia bahwa V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Ya. Kan? Sama ini. Ya, jadi untuk kecepatan rata-rata tidak terlepas dia dari GL karena lintasannya berubah garis lurus dengan kecepatan konstan dan percepatannya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sebelum Bapak lanjut, ada kira-kira yang mau ditanya? Kita sudah paham? Paham. Baik. Ya. Nah ini adalah grafiknya. Jadi kalau misalkan dia kita buat grafik antara kecepatan terhadap waktu. Nah dia, misalkan dia kecepatan awalnya berapa, terus waktu dibutuhkan berapa. Nah habis itu kita buat ada bentuk suatu diagram, ya. Inilah dia kecepatannya. Jadi sebenarnya ini dia ditarik. Ini dia sebuah kecepatan, grafik kecepatan terhadap waktu ataupun grafik jarak terhadap waktu. Nah, ya.
Sebelum kita lanjut berikutnya, sekarang kita masuk dia GLBB. Ada yang tahu yang maksud dengan GLBB? Saya Pak. Nah, coba berdiri dulu. Yang dimaksud dengan GLBB merupakan pandangan dari gerak lurus berupa beraturan. Nah, itu pandangannya. Adalah gerak yang terjadi di sepanjang lintasan lurus dengan perubahan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan gerak benda berubah secara teratur setidaknya setiap detiknya, sehingga perubahan kecepatannya tetap. Jika perubahan kecepatannya tetap, maka kecepatan geraknya tetap atau tidak bernilai nol. Berdasarkan jenis kecepatannya, GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan diperlambat. Ya, silakan duduk nak ya. Nah, baik. Ya, jadi Bapak tadi hanya bertanya tentang apa yang dimaksud dengan GLBB. Nah, cuman sudah dijelaskan sampai situ. Biar lebih paham, coba kita buat diskusi aja ya. Karena GLBB tadi katanya kan ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, coba bentuk dulu kelompok ini, begini banyaknya orang, kita buat aja 4 kelompok ya. Kelompok nak. Disampaikan GLBB itu ada dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, kan? Jadi yang menjadi bahan diskusi kita biar sama-sama satu pemahaman kita, ya, untuk GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, terus apa perbedaannya nanti antara GLB dan GLBB? Ya, apa perbedaannya? Ini di Bapak bagikan ya, udah 4 diskusinya. Mana kelompok 1? Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Nih. Kelompok 3. Bahan diskusi kita per kelompok itu kita buat berapa menit kita buat? Bisa 10 menit? Bisa Pak. Menit aja lah ya. Iya Pak. Nanti gak cukup waktu kita, jadi kita butuh 10 menit aja untuk diskusinya nak ya. Iya Pak. Jadi dari sekarang ya. Iya Pak. Silakan ya diskusi.
Jadi karena berhubung waktu kita sudah ada 10 menit, coba kan dulu masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Coba dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Di situ tadi kan kita buat dia itu apa? Oh, contoh GLB-nya, terus apa perbedaannya. Terus ada soal di situ. Coba dari kelompok 3 berdiri dulu nah. Apa itu diskusinya tentang contoh GLB? Coba contoh GLB aja. GLB ya. Satu kereta yang melaju dengan kecepatan tetap. Ya. Yang kedua yaitu gerak pembalap motor saat berada di lintasan. Yang ketiga gerak mobil dengan kecepatan tetap. Yang keempat gerak benda-benda lain yang kecepatan selalu tetap. Makan dulu ya. Coba kelompok. Ya, coba. Kelompok aja. BB dari kelompok 2. Contohnya yang pertama buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, yang kedua gerak jatuhnya pemain parasut, yang ketiga gerak atlet yang sedang lari cepat, dan yang keempat gerak sepeda di jalanan kiri Pak. Ya, silakan duduk. Terus coba dari kelompok 4. Apa perbedaan GLB dan GLBB? Coba apa diskusinya tadi? Perbedaan GLB dan GLB adalah seperti itu. Pada GLB kecepatan benda selalu sama, sehingga kecepatannya sama dengan 0 atau kecepatan A sama dengan 0. Sedangkan pada GLB pusat kecepatan bendanya selalu berubah secara teratur setiap detiknya, sehingga kecepatannya bisa bernilai positif atau negatif tergantung pada jenis geraknya. Bagian silakan duduk. Nah, jadi ada yang soal hitungan di situ lagi tadi Bapak buatkan. Coba dari kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana hasil diskusinya untuk perhitungan itu? Coba maju ke depan aja lah ya, karena nggak mungkin dibacakan kan? Oh, itu begini apa? Ya, biasakan ya kalau dia menjawab soal apalagi fisika, buat diketahui, ditanya, jawab. Perhatikan kawannya ya. Biar tahu nanti membandingkan dengan diskusinya. Coba.
coba jelaskan sama kami dulu hasil diskusi kalian. Nah, Jadi hasil diskusi kami di sini dikarenakan kecepatan pertanaman itu dari 40 meter per meter dan waktu agar itu jadi 40 ditambah 2 dikali 30 meter. Jadi hasilnya itu ada cara awalnya kita harus mencari kecepatannya dulu menggunakan rumus P sama dengan P0 tambah agar itu. Jadi 40 ditambah 2 dikali 30 meter. Jadi hasilnya itu ada 100 meter per meter. Baru dilanjutkan dari jarak ya. dengan mencari jaraknya Pak. Dengan rumusnya itu sama dengan P0C ditambah setengah R kuadrat. Ya. Jadi hasil yang kami dapatkan itu 2100 meter. Jadi selama 30 detik plus dengan mencari jaraknya Pak. Dengan rumusnya itu sama dengan P0C ditambah setengah R kuadrat. Ya. Jadi hasil yang kami dapatkan itu 2100 meter. Jadi selama 30 detik plus setelah mesti percepat jarak yang tempuh jadinya 2100 meter Pak. Itulah jaraknya ya. Kecepatan 100 meter per second. Baik ya. Saya cari yang belum. Dan menjawab semua. Baik ya. Sudah siap untuk diskusinya. Bapak kumpul lah ya. Apa hasil diskusi kita hari ini? Bukan dari kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik ya. Nah, jadi biar kita akhiri perkuliahan kita, coba kembali ke posisi awal. Jadi karena kita sudah siap untuk diskusi yang akan kita akhiri bentar lagi pembelajaran kita, coba perwakilan atau orang dulu, apa yang bisa kau dapat dengan belajar GLB dan GBB Bapak terangkan untuk hari ini. Coba dapat buat berdiri. Ya, coba berdiri. Apa namanya? Ya. Yang saya dapat sebutkan itu GLB itu gerak lambat yang beraturan Pak, dan sedangkan kalau GBB itu ada 2, ya, diperlambat dan dipercepat Pak. Silakan dulu ya. Baik, bagus ya untuk pendapatnya. Tapi biar lebih Bapak sempurnakan sedikit ya. Mudah benar yang dia sampaikan. Jadi GLB itu adalah kecepatannya tetap. Terus GLB itu dan GLB itu lintasannya berupa garis lurus. Nah, GLBB itu dibagi 2 ya, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, coba nanti jika kalian sudah tamat, Bapak berpergian ke ini, ke Jakarta atau ke daerah lain, pesawat. Itu adalah merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Kalau kita buat di situ di mejanya itu kopi, minum kopi kita langsung manis, kita letak dia. Kalau tidak turbulensi, ya, dengan kecepatan konstan, maka dia akan tidak akan tumpah air kopi itu atau manis. Dia ya, baik. Nah, jadi karena sudah siap, kira-kira ada yang mau ditanya? Tidak ada. Jadi ingat, ini adalah pelajaran kita untuk GLB dan GLB itu tetap diingat. Jangan dihafal rumus ya, tapi konsepnya dan dipahami sehingga jika itu dia tidak sulit kan. Nah, baik ya. Jadi sebelum Bapak akhiri perkuliahan kita untuk materi kita minggu depan itu ada yang disebut dia daya, gaya, dan energi. Nah, silakan nanti dipelajari di rumah biar lebih mantap untuk minggu depan. Baik ya, ya, kalau tidak ada tanya lagi sampai di sini. Ya.
Baik ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanya tentang DOB dan DOBB, Bapak akhiri perkuliahan kita untuk hari ini. Kita lanjut minggu depan, tapi jangan lupa tetap dipelajari untuk fisikanya itu. Dari Bapak sampaikan bahwa materi kita untuk minggu depan dia ada daya, gaya, dan energi. Ya, pelajari banyak sumber-sumber belajar. Ada dia internet, ada dia dari buku banyak ya. Nanti kita pelajari. Baik, sampai di sini perkuliahan kita. Kita lanjut minggu depan. Bapak ucapkan selamat pagi. Boleh pulang ya, Nak ya.